kepada Sekjen PAN, Mas Eko. Waktu dan tempat dipersilakan. Tolong teh yang dari Keraton Jogja di silent dulu. Mbak Bardi. Oke, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pak, saya sih ini aja singkat-singkat saja. Jasa Marga sudah menggunakan aplikasi lah ya. Aplikasi itu berkaitan dengan sistem digital yang namanya JID kan ya Pak ya. Jasa Marga Integrated Digital. Itu udah dari 2023. Nah, tapi pertanyaan saya, ini tuh sebenarnya buat apa sih Pak? 2023 dibuat, tapi tetap aja tuh macet terjadi. Kan ini kan ceritanya kan buat memantau lalu lintas yang secara real time kan, ya kan? Tapi 2023 macet, ya kan, terjadi penumpukan. 2024 juga terjadi penumpukan. Terus kemanfaatannya apa gitu ya. Kalau saya usul sih ya, itu bisa kali kerjasama dengan Waze atau misalnya dengan Google Map dan sebagainya. Ini sebenarnya JID ini tuh untuk kepentingannya untuk jaringannya Jasa Marga dan Utama Karya, atau juga untuk masyarakat banyak. Kalau saran saya itu juga untuk masyarakat banyak juga Pak gitu ya. Biar mereka saling tahu. Kalau kali ini kan kita lihat modelnya memanfaatkan Waze dan Google Map. Kalau emang ada JID jadi satu kesatuan utuh aja gitu loh. Biar bisa mengetahui mana kemacetannya, jam berapa saya bisa ini. Itu kan bisa mengurai kemacetan dan sebagainya, termasuk di dalamnya yang tadi diributin oleh teman-teman rest area dan sebagainya gitu ya. Jadi jadi seperti memperingatan dini gitu loh. Jangan lewat sini gitu ya. Dan sehingga ada gitu loh, jangan hanya sekedar bikin terus tiba-tiba nggak manfaat, nggak guna gitu loh. Itu sayang gitu loh. Kalaupun guna, tapi gunanya untuk apa? Kalau cuma untuk jaringan direktur utama atau jaringan untuk Utama Karya dan Jasa Marga, kasihan pengendara dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, selalu diberikan solusi untuk menghindari kemacetan, ada jalur alternatif, ya kan? Nah, tapi di jalur alternatif pun juga kelihatannya seringkali nggak siap. Kalaupun siap, pasti dibuat seolah-olah ada jalur alternatif dan itu minim perawatan. Nggak dibikin secara khusus dan sebagainya gitu. Tapi juga gitu, bilang jalur alternatif, pas dilalui macet juga. Dan masih jauh dari standar kelayakan kalau saya lihat gitu ya. Dan mungkin bisa jadi juga Pak, ini solusi aja sih, sharing aja gitu ya. Misalnya kan itu kan supaya tidak mengurangi beban tol gitu ya. Itu pemudik yang menggunakan jalur alternatif dikasih juga misalnya kayak subsidi atau insentif, entah misalnya diskon beli BBM atau apa, tapi ada insentif gitu. Jadi dia juga bisa masuk ke alternatif tersebut. Dan yang selanjutnya adalah saya ngelihat kalau alternatif tuh selalu masalahnya adalah di penerangan jalan dan kondisi jalan Pak. Itu selalu tuh kelihatannya kalau saya lihat mereka selalu kendala di sana tuh ya. Dan selanjutnya adalah Utama Karya dan Jasa Marga menerapkan diskon 20% di beberapa ruas tol selama 8 hari. Ini 8 hari Pak. Kalau diberikan diskon 8 hari dan disitulah terjadinya peaknya, tinggi-tingginya kemacetan. Karena semua nguber yang namanya diskon 20% selama 8 hari. Kenapa 8 hari itu nggak dilebarin aja? Agar apa? Agar punya waktu panjang untuk mereka bisa punya alternatif tidak di 8 hari tersebut. Atau mungkin ada ini kali ya, ada hitung-hitungannya harus 8 hari karena akan kondisinya seperti ini. Tapi kan kalau dibikin misalnya tiba-tiba 15 hari gitu, itu kan mengurai kemacetan juga tuh Pak, gitu ya.
Dan mengapa juga diskon itu hanya diberikan kendaraan pribadi, tidak diberikan kepada kendaraan angkutan umum? Semua ya, akap dan sebagainya. Nah, ini kalau buat saya ya, tapi saya lebih kondisinya adalah tadi, kenapa harus 8 hari itu sih kondisinya, ya. Terus kalau 8 hari itu dan kondisi baik berangkat atau pulang, itu saya punya keyakinan emang macetnya benar-benar Pak akan terjadi Pak itu. Coba bisa mungkin 10 hari atau 11 hari, saya sih berharap seperti itu gitu ya. Terus yang satunya lagi ini berkaitan dengan kendaraan berat Pak. Sering masuk di area parkir atau rest area. Gimana tuh nyikapinnya tuh Pak? Karena sering mereka istirahat panjang, terus kendaraan umum yang mau istirahat dan sebagainya, waktunya dikit dan tidak ada tempat. Mungkin sudah saatnya ada sistem kayak misalnya nah tadi tuh berkaitan dengan tadi JID tadi, ada aplikasi juga tuh, aplikasi yang mereka kayak semacam request atau apa gitu dari area tersebut, dia punya waktu, oke, punya bisa dapat di jam 4 sore atau jam 5 sore, itu buat saya akan lebih menarik Pak. Dan udah gitu ya kendaraan berat dan sebagainya mungkin dikasih jalur ini khusus kendaraan berat, yang ini untuk jalur untuk kendaraan pribadi dan sebagainya. Itulah saya berharap JID menjadi bagian aplikasi yang benar-benar memberikan solusi yang terbaik untuk pada saat di Lebaran ini. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.